Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini saya akan membagi menjadi dua sesi, di mana sesi pertama adalah menjelaskan terkait dengan RPS dan sesi kedua adalah pembelajaran yang akan saya sampaikan untuk minggu keempat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bertemu lagi di semester genap dengan mata kuliah Embedded System, Prosesor, Controller, dan Sensor dengan kode mata kuliah AFK 33AB3 bersama saya Owan Eriksno dengan panggilan Eriks. Oke, adapun deskripsi mata kuliah ini membahas tentang prinsip dasar, desain, dan aplikasi sistem tertanam yang nantinya kita akan aplikasikan dalam teknik sistem energi. Terdapat 2 PLO dan 4 CLO. PLO ketiga itu adalah kemampuan merancang sistem energi komponen atau proses yang memenuhi kebutuhan yang diidentifikasi dengan mempertimbangkan aspek keberlangsungan dan regulasi nasional, serta memanfaatkan kearifan lokal dengan perspektif global. Dan berikut dengan PLO ke-6 adalah kemampuan dalam menggunakan metode, perangkat keras, dan sebagainya. Adapun CLO, terdapat 4 CLO pada mata kuliah ini. Yang pertama adalah merancang dan mengembangkan perangkat keras dan perangkat lunak embedded system. Yang kedua, mengimplementasikan pemrograman waktu nyata dan manajemen energi dalam embedded system. Ketiga, mengoptimalkan performance dan efisiensi energi pada embedded system. Dan yang terakhir adalah merancang, mengintegrasikan, dan mengevaluasi embedded system untuk aplikasi energi. Berikut adalah materi pembelajaran. Ini adalah materi pembelajaran dari minggu ke-1 dan ke-7. Pengantar, arsitektur, mikroprosesor, dan mikrokontroler. Ada membahas tentang pemrograman berbahasa C, komunikasi, dan di minggu ke-7 kita akan membahas terkait dengan sensor, aktuator, dan manajemen energi. Nah, sedangkan di minggu ke-8 kita akan melakukan evaluasi. Dilanjut dengan minggu 9 sampai 15 kita akan melanjutkan materi yang terkait dengan optimasi embedded, penggunaan embedded, kemudian embedded dalam energi terbarukan, pengujian dan validasi, desain aplikasi embedded system, kemudian yang di minggu 15 kita akan membahas sedikit diskusi terkait dengan review, evaluasi, dan hasil proyek yang teman-teman kerjakan. Nah, berikut adalah matrik penilaian yang akan digunakan pada mata kuliah embedded system ini. Kalau dilihat dari berdasarkan CLO, itu masing-masing CLO memiliki bobot 25%. Adapun aktivitas tugas kelompok memiliki bobot 10% total, kemudian tugas mandiri 10%, ujian CLO menempati posisi yang tertinggi dengan total 30%. Kemudian nanti teman-teman di sini akan mengadakan seminar kemajuan dengan bobot 25% dan diakhiri dengan proyek akhir dengan bobot 25%. Jadi pastikan selama perkuliahan ini, nah adik-adik, teman-teman di sini mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, sebagai referensi di sini kita ada referensi utama yang nanti akan saya berikan dalam bentuk PDF dan adik-adik juga bisa meminjam melewati perpustakaan yang ada di Telkom University. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melanjutkan kembali terkait dengan mata kuliah Embedded System, Prosesor, Controller, dan Sensor dengan kode mata kuliah AFK 33AB3. Ini merupakan pertemuan keempat kita ya setelah sebelumnya kita membahas terkait dengan mikroprosesor dan mikrokontroler. Nah, adapun topik kita pada minggu ini membahas terkait dengan pemrograman embedded system yang kita fokuskan kepada bahasa C. Oke, next slide.
Oke, nah sebelum kita masuk ke materi hari ini, kita review sedikit terkait dengan materi pada minggu lalu. Di mana materi minggu lalu itu berkaitan dengan eh, apa itu microcontroller dan apa itu microprocessor. Nah, sekilas dari segi jika kita bandingkan antara microcontroller dan microprocessor itu dari segi input output memori itu microcontroller sudah memiliki secara internal. Kemudian dari segi harga itu relatif jauh lebih murah ya. Kemudian dari segi konsumsi energi relatif lebih rendah. Dan di sini mungkin sedikit ada kelemahannya adalah mikro hanya mampu melakukan single task, sedangkan mikroprosesor bisa melakukan secara multitask. Nah, adapun untuk instruksinya tentu di mikro lebih simpel dan jumlah instruksinya lebih sedikit karena itu juga terkait dengan kemampuan dari mikro itu sendiri. Nah, kalau kita bandingkan dengan mikroprosesor tentu lebih kompleks dan instruksinya lebih banyak. Nah, sebagai contoh mikro yang ada di pasaran sekarang itu adalah Arduino ya, banyak seri. Ada Arduino Uno, ada Nano, kemudian juga ada dari brand lain, misalkan menggunakan PIC, kemudian Atmel, dan sebagainya. Sedangkan mikroprosesor sendiri itu sebagai contoh adalah Raspberry Pi. Nah, ini adalah materi kita pada hari ini. Nah, yang pertama, sebelum kita mulai, saya jelaskan dulu tujuan pembelajaran kita itu masih di CLO 1, yang mana merancang dan mengembangkan perangkat keras dan perangkat lunak embedded system. Yang mana pada hari ini itu merupakan sub CLO dari CLO 1, di mana mahasiswa mampu membuat pemrograman dasar embedded system yang menggunakan bahasa C. Nah, adapun agenda pada hari ini kita bagi menjadi 5 bahagian. Yang pertama adalah bahasa pemrograman embedded system, bahasa C, kemudian nanti saya akan jelaskan terkait dengan bahasa C dengan Arduino, dan aplikasi menggunakan Arduino, dan terakhir saya akan jelaskan terkait tugas yang akan teman-teman kerjakan nantinya. Oke, sekilas tentang bahasa pemrograman pada embedded system. Nah, pada pemrograman embedded system itu banyak sekali ya platform bahasa pemrograman yang digunakan. Seperti yang tertera di layar itu ada bahasa C, Java, Rust, ada assembly, VHDL, Python, dan C++. Namun, seiring dengan perkembangan waktu, maka sekarang jatuh kepada bahasa C dan Python yang paling favorit digunakan pada saat ini. Nah, beberapa tahun yang lalu itu masih menggunakan bahasa assembly, di mana bahasa assembly itu adalah bahasa mesin. Nah, ini adalah sekilas tentang pembanding ya, deskripsi terkait dengan pemrograman bahasa yang ada. Sebagai contoh bahasa C, ini paling umum digunakan. Nah, dari dulu dan sampai sekarang ini masih favorit digunakan. Adapun bahasa C++ itu adalah pengembangan dari bahasa C, yang mana bahasa C ini yang berorientasikan objek. Nah, ini yang paling populer nih, Python. Nah, bahasa Python ini adalah bahasa yang paling populer digunakan pada saat ini, yang mana integrasinya dan contohnya dan aplikasinya sangat luas sekarang. Dan bahkan sekarang Python juga terintegrasi dengan Arduino. Kemudian ada VHDL, Assembly, ADA, Rust, dan Java. Nah, dulu sewaktu saya melakukan penelitian, saya masih menggunakan bahasa assembly, yang mana bahasa assembly ini adalah bahasa mesin tingkat rendah yang sangat sulit untuk dilakukan pemrograman, apalagi ketika kita me-apply-nya dalam sebuah algoritma. Oke, nah sekarang kita fokus ke bahasa C. Nah, bahasa C itu sendiri dikembangkan semenjak tahun 1992. Ada beberapa versi seperti CKNR, ANSI C, ISO C, dan C99. Nah, tampilan di bawah itu merupakan tampilan bahasa C yang umum digunakan ya, yang mana di bagian atas itu adalah include stdio.h, itu adalah bagian input yang mengacu kepada library yang akan digunakan. Nah,
Kemudian yang blok diagram fungsi ada int main, itu adalah di mana kita menuliskan pemrograman, logika pemrograman yang akan kita laksanakan. Nah, ini saya cuplik dari Arduino Indonesia ya, di mana pada software tersebut atau pada platform tersebut menyediakan dua bentuk pemrograman. Yang pertama adalah Arduino IDE yang tertera di sebelah kiri. Mungkin di sini teman-teman juga terbiasa ya, sudah mulai terbiasa menggunakan Arduino ini, yang mana biasanya di tampilan Arduino ini terdapat dua model, sudah di-create-kan secara otomatis, void setup dan void loop. Nah, nanti kita akan jelaskan apa itu void setup dan loop. Sedangkan ada opsi kedua, tanpa kita melakukan instalasi pada PC atau laptop kita, kita bisa juga menggunakan pemrograman menggunakan Arduino Web Editor. Jadi hanya dengan cara kita membuka link Arduino tersebut dan kita login dan kita bisa melakukan pengkodean secara online. Tentunya ini memudahkan ya, sesuai dengan era sekarang di mana kita cukup dengan tanpa instalasi software kita sudah bisa melakukan pemrograman. Nah, secara ringkas di sini ada Arduino IDE. Nah, Arduino IDE ini adalah beberapa fitur yang tertampil seperti ada verify atau upload. Ini fungsinya adalah memverifikasi apakah pemrograman kita sudah valid atau ada kesalahan. Misalkan dalam Arduino yang menggunakan bahasa C ini sangat sensitif terhadap huruf besar dan kecil atau titik koma atau semikolon yang digunakan di setiap baris dari pemrograman tersebut. Nah, maka verify ini berfungsi untuk memverifikasi apakah codingan kita tersebut sudah benar atau belum. Nah, kemudian ada upload. Upload ini fungsinya adalah melakukan uploading dalam bentuk heksadesimal ya, dari codingan kita. Misalkan kita buat menggunakan laptop menuju Arduino yang ingin kita upload datanya. Nah, sebagai contoh di sini kan ada Arduino MKR Wi-Fi 1010. Nah, maka kita akan mengupload secara fisik nilai heksa tersebut ke dalam Arduino tersebut. Nah, ada juga fungsi-fungsi yang lain seperti Sketchbox, kemudian ada Board Manager, Library Manager, Debugger, dan Search. Nah, ini adalah fitur-fitur yang ditawarkan oleh Arduino IDE. Nah, di sini aplikasi Arduino ya yang akan saya jelaskan. Nanti kita akan langsung hands-on bagaimana cara membuat sebuah pemrograman. Yang pertama LED, kemudian sedikit saya memberikan insight kepada teman-teman terkait dengan pemrograman yang sudah saya kembangkan dan tim kembangkan di laboratorium ESDM. Nah, kita masuk ke LED Blink. Nah, sebelum masuk ke sini saya coba menampilkan bagaimana cara mengakses Arduino. Oke. Nah, halamannya seperti ini kira-kira ketika kita buka. Setelah di sini teman-teman menginstal aplikasinya. Di sini apakah sudah terlihat di layar masing-masing? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, nah bagaimana cara kita menggunakan IDE Arduino ini? Pertama kita buka ya aplikasinya. Nah, biasanya akan tertera seperti ini. Atau kalau seandainya kita ingin membuat dalam sketch yang baru, maka kita tinggal klik New Sketch, maka akan tertampil halaman seperti ini. Defaultnya ada void setup, kemudian ada void loop. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, void setup hanya running untuk satu kali running ketika supply-nya dinyalakan. Sedangkan void loop ini adalah merupakan endless loop. Jadi inti dari codingan kita berada di void loop ini. Nah, sebagai contoh, misalkan kita ingin mengambil pemrograman yang sudah ada ya di dalam ini, itu kita bisa ambil di menu
example. Kemudian di sini sudah disediakan. Ketika teman-teman di sini menginstal aplikasi Arduino IDE, maka beberapa contoh pemrograman itu sudah tampil di sini. Nah, sebagai yang paling sederhana biasa kita tampilkan adalah contohnya adalah Blink ya. Nah, Blink. Nah, tertampil seperti ini ya. Kalau kita lihat ada di sini ada kalau kita lihat di sini ada ini dari slash dan tanda bintang diakhiri dengan bintang dan garis miring ini merupakan komen ya. Ini bukan bukan bahagian dari pemrograman, ini hanya komentar yang kita berikan kepada pemrograman. Nah, ini sebagai contoh langsung di Arduino itu menampilkan pin mode LED built-in sebagai output. Artinya pin dalam LED built-in dengan nomor 13 itu akan berperan sebagai output. Nah, ini penting dalam inisialisasi pemrograman. Kenapa? Ketika kita menginisialisasi sebagai input, maka nantinya tentunya LED tidak akan tampil. Kemudian ada void loop. Nah, ini logika sederhana. Di mana yang pada baris pertama kalau kita baca ya, digital write LED built-in high. Nah, ini definisinya adalah untuk menghidupkan LED. Nah, hidupkan LED dengan logika 1. Kemudian di-delay selama 1000 ini definisinya adalah 1000 milisecond. Kalau kita konversi itu dalam second, artinya 1 second. Jadi LED-nya menyala selama 1 second. Kemudian setelahnya digital write LED built-in low. Ini artinya untuk mematikan LED tersebut dalam kondisi off. Kemudian di-delay selama 1 second juga. Nah, hal ini selalu diulangi. Jadi dalam loop ini adalah jenisnya adalah endless loop dan itu akan berulang. Nanti akan tampil blinking dalam LED tersebut. Oke. Sampai sejauh ini mungkin dari teman-teman ada pertanyaan terkait dengan materi yang saya sampaikan. Silakan. Ada yang mau menanyakan? Mungkin dari Rafli. Silakan. Ya, Rafli, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Tapi mau nanya Pak, Hmm. ini kan kita tadi ada microcontroller sama microprosesor ya Pak ya. Ya. Nah, itu kapan sebaiknya kita menggunakan microcontroller seperti Arduino dibandingkan microprosesor seperti Raspberry Pi dalam sebuah project gitu Pak? Oke, nah bagus ya dari pertanyaan Rafli. Jadi ketika kita ingin memutuskan apakah kita menggunakan microcontroller atau microprocessor, kita harus melihat dulu kompleksitas dari eh, pemrograman kita. Misalkan, kalau kita hanya membuat sebuah pemrograman yang simpel dengan tampilan dan tidak memerlukan resource, maka kita cukup menggunakan microcontroller. Biasanya digunakan untuk aplikasi-aplikasi tertentu. Nah, kalau microprosesor biasanya digunakan untuk aplikasi yang multitasking. Nah, sebagai contoh, misalkan laptop ya. Laptop kan multitasking ya, bisa sebagai WiFi, bisa membaca tampilan, bisa untuk menulis dan sebagainya. Nah, artinya diperlukan tingkat kompleksitas prosesor yang jauh lebih tinggi, maka kita putuskan menggunakan microprosesor. Nah, itu Pak yang pertama, salah satu poinnya. Kemudian yang kedua, kita lihat dulu apakah aplikasi yang kita gunakan itu adalah multitasking atau tidak gitu. Nah, jika multitasking, maka eh, rekomendasinya adalah menggunakan microprosesor. Nah, itu adalah pertimbangan dalam ini. Dan juga sebagai tambahan, microcontroller itu banyak versi ya, seperti ini Arduino Nano. Kalau kita lihat, ketika kita compile, di sini kita verify, maka ada penggunaan memori sekitar 3% ya.
3% sudah digunakan. Nah, kalau codingan kita terlalu panjang, maka kita di dalam mendesain sebuah mikrokontroler, maka kita migrasi ke mikrokontroler yang lebih besar kapasitasnya. Sebagai contoh, di sini ada eh, Arduino Mega yang jauh lebih besar kapasitasnya. Oke, seperti itu. Nah, saya lanjut ya sedikit lagi terkait dengan materi. Nah, ini adalah merupakan flowchart-nya. Ya, ada di sebelah kiri itu adalah pemrogramannya, sebelah kanan merupakan flowchart-nya. Inisialisasi, kemudian ada endless loop. Nah, kira-kira nanti tampilannya seperti ini. Kita menggunakan Arduino Uno. Kemudian di dalam Arduino Uno itu sendiri ada LED built-in. Nah, itu bisa kita gunakan sebagai fitur untuk mensimulasikan blinking LED. Oke, nah saya sedikit ya, ini solar tracker yang sudah dulunya saya pernah kembangkan terkait dengan solar tracker dan akhirnya sekarang juga dikembangkan lagi di lab ISDM. Nah, ini ada dua jenis solar tracker yang kami kembangkan dulunya. Ada multipole, artinya ada beberapa tiang, hanya saja pergerakannya tetap single axis. Dan yang kedua juga sudah kami kembangkan juga yang single pole, ada satu tiang dan satu axis. Satu axis di sini definisikan sebagai pergerakannya dari pagi ke sore ya. Sedangkan ke depan mungkin saya berencana untuk mengembangkan dual axis yang mana juga mengikuti pergerakan tahunan matahari. Nah, ini adalah contoh eh, pemrogramannya ya. Kalau kita lihat pemrograman yang didesain di sini cukup banyak, ada 1462 line program. Saya di sini menggunakan Arduino Mega, yang mana kapasitas memori yang digunakan sudah mencapai 18% dari total memori yang ada. Akan tetapi, ketika kita mengimprove lagi pemrograman ini menggunakan algoritma seperti fuzzy, unfazed, dan sebagainya, maka kita harus mempertimbangkan apakah kita mengganti Arduino-nya atau bagaimana. Oke, ini adalah topologi yang sudah saya kembangkan dulunya ya. Ada beberapa solar tracker, kemudian controller di sini saya menggunakan Arduino Mega dan terhubung dengan Solar Charge Controller, dan ini adalah perangkat-perangkat pelengkap dari sistem yang sudah dibangun. Oke, nah adapun penelitian yang saya sudah lakukan ini sudah terpublish di jurnal internasional ya dengan judul Feasibility Assessment yang studi kasusnya di Malaysia. Ini ketika saya melakukan postdoktoral ketika itu. Dan sekarang juga sudah dikembangkan di lab SDM single axis yang sama dengan skala yang kecil. Nah, ini beberapa rencana ke depan. Jadi, ini bisa menginspirasi ya teman-teman di sini dalam pengambilan tugas akhir ke depannya juga ya. Ada potensinya apa saja, ada mengembangkan double axis solar tracker, kemudian juga bisa dari angle mengembangkan algoritma ya seperti fuzzy, PID, AI based yang lainnya. Nah, ini merupakan gap yang sangat mungkin di sini teman-teman di bidang teknik sistem energi untuk kembangkan. Oke, terakhir dari saya sebelum saya akhiri kelas ini, ada tugas yang harus teman-teman lakukan. Nah, instruksinya seperti ini. Nanti saya akan berikan sesi pertanyaan lagi ya setelah ini. Instruksi pekerjaan adalah buat rangkaian di project board masing-masing seperti skematik di bawah. Nah, ini adalah skematiknya. Ini saya ambil dari sumber tertentu ya, skematiknya nanti silakan dibuat. Nah, rangkaiannya adalah active high, artinya apa? Diodanya terhubung ke VCC dan salah satu pinnya terhubung ke pin Arduino. Nanti silakan lebih lanjut dipahami apa itu active high, itu sudah dipelajari ya di mata kuliah elektronika dan rangkaian listrik. Nanti adik-adik silakan dikerjakan. Kemudian bagaimana logika pemrogramannya? Logika pemrogramannya ada flowchart di sebelah kiri.
ada dimulai dengan start, inisialisasi, kemudian ada for loop perulangan yang nantinya teman-teman akan lakukan untuk kegiatan running lab nantinya. Jadi sifatnya tugasnya dikumpulkan di LMS paling telat 29 Juli 2026. Nah, silakan dikerjakan. Di sini sebagai dasar flowchart-nya sebetulnya sudah dipelajari di mata kuliah algoritma pemrograman. Tentu ini flowchart ini tidak asing lagi ya bagi teman-teman di sini. Oke, sekian dari saya. Silakan jika ada lagi pertanyaan yang ingin ditanyakan terkait dengan materi hari ini, terkait dengan tugas dan sebagainya. Silakan, saya berikan kesempatan. Ada? Cukup? Ya, dari Fikri. Silakan, Fikri. Assalamualaikum, selamat Ya. pagi Pak. Izin bertanya Waalaikumsalam. terkait struktur pemrograman Pak. Kan Ya. di flowchart ini juga tertera ada local variable atau variable lokal. Nah, Mm-mm. ada juga variabel global. Nah, antara variabel lokal dan variabel global itu baiknya digunakan ketika kondisi apa dan juga lebih menguntungkan mana antara variabel lokal atau variabel global. Itu Pak Oke, pertanyaannya. Terima kasih. ya, ya, sama-sama. Baik, terkait dengan variabel lokal dan global ya. Biasanya kalau dari sisi pemrograman, ketika kita inisialisasi variabel global, maka eh, resource atau alokasi memori yang digunakan itu jauh lebih besar. Artinya kalau kita terlalu banyak menggunakan variabel global, artinya nanti eh, pemrograman kita akan sangat memakan memori yang banyak. Nah, kapan kita harus menggunakan variabel global dan lokal? Lokal itu ketika kita hanya menggunakan variabel tersebut pada fungsi tertentu saja, tidak digunakan pada fungsi yang lain. Nah, sedangkan kalau variabel global, ketika variabel tersebut kita gunakan untuk hampir di semua fungsi atau prosedur yang kita buat, maka kita inisialisasi sebagai variabel global. Nah, sebagai catatan, kalau microcontroller ini kan keterbatasannya adalah di memori ya. Jadi kita harus hati-hati mendefinisikan mau variabel global atau variabel lokal. Nah, tentunya dengan alasan pertimbangan itu maka kita bisa memposisikannya. Seperti itu kira-kira Fikri dalam pemrograman. Baik Pak, terima kasih. Ya, ya silakan. Izin bertanya Pak, Ya. Eh, tadi kan bahasa C udah diciptakan sejak tahun 1972. Hmm. Apakah di industri embedded system saat ini bahasa C akan jadi standar gitu, atau mulai tergeser oleh Python yang lebih fleksibel lah? Oke. Ya, kalau secara pattern yang digunakan ya, sebetulnya bahasa C itu adalah bahasa eh, pada level medium ya. Dan saya yakin ke depan bahasa C ini menjadi fondasi yang kuat untuk mengembangkan bahasa-bahasa tingkat tinggi yang di atasnya. Akan tetapi bahasa C ini pasti akan masih digunakan. Hanya saja berbeda dengan dulu waktu saya masih S1, itu bahasa C itu sangat sangat dasar. Sekarang seiring dengan perkembangan, bahasa C itu sangat modular. Artinya modular apa? Fungsinya sudah banyak, library-nya sudah banyak, jadi kita lebih mudah menggunakan. Nah, Python ini sendiri dikembangkan juga berdasarkan dari konsep bahasa C juga. Nah, ke depan pasti bahasa-bahasa yang level tinggi yang lebih favorit pasti akan muncul. Hanya saja bahasa C dan bahasa assembly ya itu adalah menjadi fondasi atau dasar dari bahasa pemrograman yang baru. Seperti itu kira-kira, Farhan. Ya, menurut saya untuk terkait dengan materi pada hari ini, mudah-mudahan di sini adik-adik memahami apa yang sudah saya jelaskan dan juga tugas yang saya berikan dikerjakan semaksimal mungkin supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri ya perkuliahan pada hari ini. Kita akan bertemu minggu depan.
Terima kasih atas kehadirannya dan selamat pagi semuanya. Ya, saya akhiri. Terima kasih. Pagi Pak. Terima kasih, Pagi. Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ya,